Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Handayani. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Amin. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan melanjutkan materi dari video pembelajaran sebelumnya. Masih di bab 1 antara kolonialisme dan imperialisme. Kita masuk ke subbab 3 yang berjudul Penjajahan Pemerintah Belanda. Masa pemerintahan Republik Batav. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, Libert, kemerdekaan, egalit, persamaan, dan fraternit, persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Sudah barang tentu pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batav ini merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batav juga mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman William Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Yang pertama ada pemerintahan Herman William Daendels dari tahun 1808 sampai 1811. Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Meister Cornelis. Kemudian yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Dan membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, ya, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan The Great Postway, yang oleh masyarakat sering disebut dengan Jalan Daendels. Ini adalah peta Pulau Jawa, dan garis berwarna merah menunjukkan jalur jalan raya Anyer Panarukan. Kemudian yang kedua, bidang politik dan pemerintahan. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan di Jawa. Selain itu, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Sekalipun demikian, para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu, dan Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian dikenal dengan karesidenan. Dan tiap karesidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten. Kemudian yang ketiga, di bidang peradilan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,
Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Dendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Yang pertama adalah Dendels membentuk 3 peradilan, satu untuk orang Eropa, kedua untuk orang-orang timur asing, dan yang ketiga untuk orang-orang pribumi. Dan peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dan yang kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan timur asing. Kemudian yang keempat, bidang sosial ekonomi. Dendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Dendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels itu misalnya, yang pertama, Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Dan yang keempat, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya serta melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Kemudian kedua ada pemerintahan Jensen pada tahun 1811. Pada bulan Mei 1811, Dendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Jensen. Jensen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, Jensen menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pada tahun 1802 sampai 1806, pada tahun 1806, itu Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jensen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels pada tahun 1811. Jensen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan oleh Dendels. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia Belanda sudah jatuh ke tangan Inggris. Jan Willem Jensen yang menggantikan Dendels tidak bisa berbuat banyak. Pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jensen beserta pasukannya. Jensen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.